merupakan rahmatin lil alamin Cikampek. Masya Allah ya, dari Cikampek datang ke Karawang Kota. Jazakallah khairan Ustaz. Beliau juga alumni Gontor tahun 2005. Masya Allah udah senior, Masya Allah ya. Kemudian beliau juga adalah tutor Abda Learning Center Karawang. Juga merupakan praktisi ruqyah. Oh, Masya Allah bisa ini ya Ustaz ya. Kemudian beliau juga wirausaha. Masya Allah ya, beliau luar biasa sekali kegiatannya, luar biasa. Masya Allah, kita sudah berkenalan dengan Ustaz. Kemudian kita juga sekarang setelah kita mengenal beliau, kita juga ingin menimba ilmu dari beliau. Bunda, jangan lupa, ilmu itu seperti hewan buruan. Jadi, baik, kepada Ustaz dipersilahkan. Baling-baling. Ustaz di atas aja. Ustaz di atas aja, Ustaz. Di mana ini? Mohon izin duduk di atas kursi, bukan di atas meja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau boleh tanya, ini pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia Ustaz. Bahasa Indonesia. Iya. Ya, kemarin pesan dari Pak Ustadz Aziz tanya pakai bahasa Indonesia aja ya gitu ya. Karena saya tadi datang dari Cikampek, asli Cikampek, ya biasa sehari-hari pakai bahasa Sunda. Mohon untuk pakai bahasa Indonesia untuk saat ini. Ya, terus saya tanya, oke, kalau misalkan nanti pengajian pakai bahasa Indonesia, kalau ketawanya pakai bahasa apa ya? Ketawa bisa dipahami semuanya ya. Mungkin logatnya yang berbeda ntar ya. Sama alhamdulillah, berarti kalau ketawa nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim. Mungkin ada yang jauh datang dari mana ini? Jauh datang dari, paling jauh dari mana? Ada yang dari Cikampek? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekitaran perumahan sini aja ya. Nah, ada juga mungkin yang dari Karawang juga, alhamdulillah. Pertama, jauh-jauh datang ke tempat ini tentunya ada niat dan maksud. Ya, alhamdulillah merupakan syukuran bagi kita semuanya, kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim. Sebenarnya bukan pertama kali saya datang ke sini gitu ya, sering main gitu ya. Ya, alhamdulillah, tapi pesan dari Pak Aziz, nanti ke sana biasanya kalau main ke sini santai, pakai training, pakai kaos. Karena saya hobinya main badminton, sama Pak Aziz main badminton di sini gitu ya. Tapi sekarang kata Pak Aziz, ya pakai mau isi pengajian pakai sorban, tapi saya nggak biasa pakai sorban, gitu. Soalnya kalau pakai sorban suka jalan suka dengdek, gitu ya, berat sebelah, ya. Karena pakai sorbannya sebelah, kalau namanya gua mungkin seimbang, tapi kalau pakai sorbannya sebelah, ya jadi dengdek jalannya gitu ya, miring dikit gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi ternyata saya coba jalan, ternyata alhamdulillah nggak dengdek, ya. Nah, ya itu sedikit ya. Pertama datangnya kita ke majelis ini, ke tempat yang mulia ini mungkin dengan berbagai maksud dan tujuan. Nah ini untuk yang pertama sebelum kita ngobrol lah ya, ya sharing, diskusi dan lain sebagainya. Kalau tadi saya dibilang materi, ya menyampaikan suatu ilmu, ya apalah ya, saya tidak punya apa-apa, ya apapun yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk ibu semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Merupakan kesyukuran bisa berkumpul, bisa bersilaturahim. Yang pertama, niat kita
berkumpul. Ya, datang dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Yang pertama adalah untuk silaturahim. Silaturahmi. Nah, ini kadang-kadang juga. Ibu biasanya ngomong biasa silaturahim apa silaturahmi? Apalah itu ya. Kalau secara bahasa Indonesia nggak ada masalah, baik itu silaturahim atau silaturahmi. Tapi kalau secara bahasa Arab itu berbeda. Rohmi itu rahim. Rohmi itu ya silaturahmi berarti menyambung rahim. Kalau kita artikan secara bahasa. Kalau silaturahim itu menyambung kasih sayang. Nah ini kalau kita bahasa Indonesia berarti silaturahmi nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengucapkan secara bahasa Arab maka ini adalah silaturahim. Atau mau pakai bahasa Arab aja, kita rubah pakai bahasa Arab. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya. Pertama silaturahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa silaturahim itu bisa apa Bu? Bisa apa? Memanjangkan man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang pertama memanjangkan umur, falyasil rahimahu. Maka dengan cara menghubungkan silaturahim ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai 300 tahun. Sampai 500 tahun mau? Hah? Tadi katanya mau panjang umur. Mau panjang umurnya Bu? Berapa? 300, 500 atau mau berapa? 30 aja cukup? Enggak juga sih, Pak. 40? Bingung. Ya. Kita nggak pernah request ke Allah ya. Ya Allah beri saya umurnya sekian, nggak pernah. Karena itu sudah Allah tentukan. Ya. Yang salah satu yang Allah tentukan adalah diantaranya adalah umur kita. Ada yang tahu kapan matinya? Bagaimana matinya? Nggak ada yang tahu? Kalau kira-kira kalau misalkan kita dikasih tahu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan ketika ada informasi atau ada pengumuman jam sekian, hari ini, minggu ini, tanggal sekian, jadwal kamu? Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui ajal kita akan datang? Apakah umur kita akan sampai kepada tahun depan? Nggak ada yang jamin. Bulan depan ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Dokter, saya punya penyakit ini, sudah stadium 4, diperkirakan oleh dokter umur saya tinggal sekian hari, tinggal sekian bulan, tinggal sekian minggu. Kira-kira yang menentukan umur siapa? Allah. Ya, Allah yang mengatur semuanya termasuk umur kita. Maka untuk apa kita gunakan umur kita ini? Ya. Walaupun mungkin umur kita tidak sampai ratusan tahun, 100 tahun, jarang sekarang yang umurnya ratusan tahun, 100 tahun. Ya. Kalaupun ada 100 tahun udah nggak bisa apa-apa. Ya. Ibu-ibu di sini rata-rata umurnya belasan tahun ya. Hah? Merasa belasan tahun? Iya, merasanya begitu, Pak. Tadi Bu Guru menyampaikan sudah senior, saya nggak terlalu senior amat lah gitu ya. Ya. Umur saya masih 20 tahun. Kenapa ketawa? Nggak percaya? Ya, umur saya 20 tahun. Ya. Nggak ya. Perasaan, itu perasaan. Ya, perasaan baru kemarin SD, perasaan baru kemarin mondok, perasaan baru kemarin keluar dari pondok. Loh, sekarang udah umur 20 tahun aja. Ya, masih aja 20 tahun gitu ya, masih 20 tahunnya. Ya. Perjalanan kehidupan itu cepat. Ya, ibu-ibu mungkin perasaan baru kemarin anak-anak, sekarang udah menikah, sekarang udah punya anak, anaknya 5, anaknya selosin. Ada anaknya selosin, banyakin anak Bu. Ya Allah, nggak kerasa ya, umur kita nggak kerasa. Untuk apa kita isi hidup kita, umur kita gunakan untuk apa? Ya, ini refleksi selama kita hidup, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang sudah kita kumpulkan, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi alam akhirat. Ya Allah, hidup di dunia gak lama ya Bu ya, gak lama. Kata Rasul umur umatku ya sekitar 60 lah.
Ya, maka yang sekarang 59 siap-siap tahun lagi. Ya Allah. Ya. Nggak lama. Ya Allah. Ya. 60 kalaupun ada 70 tahun itu bonus. Tapi tidak sedikit juga orang yang meninggal di bawah 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang sudah kita persiapkan? Ya. Sepertinya kalau kita refleksi ke belakang ya Bu ya. Ke belakang apa yang sudah kita lakukan ya Allah. Kira-kira amal kita, ibadah kita lebih banyak daripada dosa kita atau sebaliknya, dosa kita lebih banyak daripada amal kita? Gak usah dijawab, udah tahu jawabannya. Ya, ya Allah. Mulai dari bangun tidur, ya. Tadi pagi aja tidur, dosa. Di jalan, dosa. Ngumpul kayak gini, dosa. Emang ngumpul di majelis taklim ada potensi untuk melakukan dosa banyak. Ya. Apa itu? Sebelum ngaji apa? Hah? Gibah? Oh, no. Benar. Oh, berarti tadi sebelum ngaji gibah. Allah Akbar, mudah-mudahan yang digibahi memaafkan itu ya. Kalau mau gibah di depan orangnya, Bu. Kalau mau gibah di depan orangnya. Kalau mau ngomongin orang di depannya. Ya jangan di belakangnya. Kalau di belakangnya jadi dosa. Kalau di depannya jadi paling dicabok gitu ya. Oh berarti kamu ya yang suka ngomongin di belakang. Ya sekarang nggak di belakang lagi, udah di depan ya. Ternyata kita mau hadir di majelis ilmu, di pengajian, mau sholat, ya, mau ibadah kepada Allah, ternyata dosa dulu. Ya Allah, berarti dosa kita ini terlalu banyak. Ya, ibaratnya dosa kita ini lebih banyak daripada amal kita, daripada ibadah kita. Ya. Lalu apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan dosa yang menumpuk yang akan menjadi beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Tangan kita nanti berbicara atas apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Ya Allah, tangan nanti bersaksi, mulut kita dikunci, tangan kita bersaksi, mata kita bersaksi, telinga kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perut kita bersaksi, tangan kita, kaki semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diperbuat ya selama hidup di dunia. Lalu mana amal kita? Amal ibadah, amal mana yang patut kita andalkan? Apakah kita yakin dengan sholat kita diterima oleh Allah? Yakin nggak Bu? Sholat kita diterima, yakin nggak? Ibadah itu bisa diterima jika memenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Jangan melihat diterima dulu, sah atau tidaknya dulu ini yang harus kita lewati. Ya. Sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Jika ikhlas karena Allah, jika sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya syarat sahnya sholat berapa ya Bu ya? Kalau boleh tanya syarat sahnya sholat berapa Bu? Ada berapa? Boleh jawab? Nggak tahu? Kira-kira berapa? Kira-kira aja lah. Main kira-kira, Ibu bisa kira-kira lah ya. Nah. Rukun sholat ada berapa? Berapa? Masih ada yang berbeda jawabannya. Ya, udahlah. Kalau kita tanya satu-satu beda-beda jawabannya ya. Tambah ngawur ya nanti ya. Syarat sholat, ya ada sebagian kitab yang mengatakan 6, ada sebagian yang mengatakan 8. Ya, syarat sholat. Rukun sholat ada 17. Ada 17, ada juga yang mengatakan 13. 13 karena ruku dan tumanina digabung. Kalau di satu-satukan ruku, tumanina, sujud, tumanina, nah itu jadi 17. Jika kita melihat dan kita belum tahu ilmu tentang sholat sendiri, kira-kira sholat kita sah apa tidak? Syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah itu jika kita mengetahui ilmunya. Jadi amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak?
Jadi amal kita, ibadah kita harus berdasarkan ilmu. Sekarang sejauh mana ilmu kita? Ya, sholat, ibu-ibu sholat sudah berapa puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi mengenai sholat aja kita masih banyak kekurangan. Belum nyampe khusyuk ini, udah pernah sholat khusyuk. Ya. Pernah ibu-ibu kalau lagi banyak masalah, ya, kalau lagi banyak masalah, apalagi kalau sudah banyak yang datang ke rumah, bukan silaturahmi tapi nagih utang. Waduh, itu mengadu kepada Allah, ya Allah, itu benar sholatnya khusyuk, itu nangis. Ya, nangisnya bukan karena khusyuk sholatnya, bukan ingat kepada Allah, bukan takut karena Allah, tapi ingat utang. Ya. Alhamdulillah di sini ibu-ibu bajunya sudah lunas semuanya, kerudungnya sudah lunas semuanya. Udah lunas ya Bu ya? Udah ya, alhamdulillah. Berarti nggak ada yang lagi ya? Atau kerudung 1000 sehari? Gitu. Ya Allah. Ya. Kalau kita lihat ya Bu ya, amal kita jauh. Jadi syarat sahnya amal ibadah kita diterima oleh Allah jika berdasarkan ilmu. Ini pengajian ini berapa minggu sekali, berapa bulan sekali? Sebulan sekali ya. Alhamdulillah. Biasanya hari Rabu apa hari Kamis? Hari Rabu ya. Alhamdulillah. Ya, ini kita berada di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram tahun baru. Ini tanggal berapa ya? 23 ya. 23 ya. Alhamdulillah ini sudah kita berada di tanggal 23 Muharram. Ya, tadi memperingati tahun baru Islam tapi memperingatinya telat. Nah, jadi momentum tahun baru, momentum pergantian tahun itu kita jadikan sebagai momentum untuk introspeksi diri. Muhasabah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah introspeksilah, bermuhasabahlah diri kalian. Pernah merenung malam hari bangun. Mungkin ibu-ibu sering yakin. Ya. Jam 2 bangun merenung, ya Allah, apa yang kita renungi atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan di masa lalu, kemarin sore dan lain sebagainya. Dosa kepada Allah, dosa kepada paling banyak dosa kepada siapa Bu? Pada suami. Ya Allah, kemarin suami nyimpan uang di dompetnya, saya ambil tanpa izin. Ada yang kayak gitu? Ada? Nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada, nggak ketahuan. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, sering durhaka kepada suami. Ya Allah, kalau suami merintah tidak langsung dilaksanakan, padahal surganya seorang istri ada pada suaminya. Jadi gampang kalau seorang perempuan masuk surga itu gampang, perempuan masuk neraka itu gampang. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ketika Nabi diperlihatkan penghuni neraka, apa yang Nabi SAW lihat? Kebanyakan dari umatku yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah perempuan. Hati-hati. Karena apa? Karena yang pertama yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, yang pertama karena lisannya. Nah, yang paling tidak bisa menjaga lisannya siapa kira-kira, laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan, laki-laki tidak ada lah. Ya, hidup ibu-ibu. Ya. Ya. Tanpa kita sadari, sadar atau tidak kita sadari bahwa itu adalah dosa. Yang pertama, bagaimana cara kita, ya Allah, dosa kepada suami, dosa kepada anak. Dosa yang mana ya kira-kira dosa kita kepada anak? Orang tua, seorang ibu pernah berbuat dosa kepada anaknya? Ya. Pernah? Apa itu? Coba sebutkan dosa seorang ibu kepada anaknya. Hah? Tidak memberi makan? Ngomel. Ya, yang jawab tadi yang paling banyak ngomel kepada anak-anak. Anak menjengkelkan, ibu capek, ibu sudah nyuci baju, ibu nyuci baju? Enggak ya, di laundry ya sekarang ya? Oh nyuci. Siapa yang ibu yang nyuci baju sendiri, baju keluarganya? Itu bukan kewajiban ibu. Bilangin ke suaminya, itu bukan kewajiban ibu untuk nyuci. Ibu suka nyuci piring, nyuci juga. Astagfirullahaladzim. Mana suaminya? Suaminya kerja. Ibu-ibu suka sapu-sapu di rumah, ngepel di rumah,
beres-beres rumah, astagfirullahaladzim, mana suaminya ini? Ya. Bila perlu acara seperti ini, pengajian bulanan ini bukan untuk ibu-ibu aja, untuk bapak-bapaknya juga, supaya tahu apa saja kewajiban seorang suami. Ya, kasih tahu ya Bu ya ke para suaminya ya yang sedang sibuk kerja, nyuci baju, beres-beres rumah, terus apalagi sapu, cuci piring, itu bukan kewajiban ibu, itu kewajiban suami. Loh, kata siapa itu kewajiban suami? Rasul SAW mencontohkan. Rasul bajunya sobek, beliau jahit sendiri. Beliau mau minum, ngambil sendiri. Ya. Nyuci baju sendiri dan lain sebagainya, beliau lakukan sendiri, tidak mau membebanikan tugas itu semua untuk istri-istri beliau. Jadi kewajiban suami yang mencari nafkah juga mengurus rumah. Setuju Bu? Setuju nggak? Setelah ini yang mediocre silahkan kirim langsung ke para suaminya supaya tahu. Ya paling nanti banyak yang neror ke saya. Ya. Itu benar dicontohkan oleh Rasulullah. Kewajiban ibu pertama berbakti kepada suami, melayani suami, ya dan lain sebagainya. Kemudian mendidik anak, itu saja kewajiban ibu. Ibu santai di rumah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Senang-senang di rumah. Ketika suami datang pulang kerja disambut. Ya. Pernah tuh seperti itu. Ya. Ketika suami makan kita temani. Ya. Walaupun kita nggak ikut makan temani, nongkrongin. Nah itu tugas kita selaku istri, gitu ya. Dosa kepada suami, dosa kepada anak sering ngomel, dosa kepada orang tua. Nah, dosa kepada orang tua. Banyak apa sedikit dosa kita kepada orang tua? Banyak ya. Banyak ya Allah. Kalau tadi surganya seorang istri ada pada suaminya, tapi seorang suami, surga seorang suami tetap ada pada ibunya. Jadi kalau ada suami ibu berbakti kepada ibunya, ibu jangan iri. Kalau seorang suami menyisihkan, membagi dua gajinya yang ratusan juta, ibu gajinya ratusan juta, bapak-bapaknya ya. Misalkan ya, suaminya gajinya 100 juta misalkan, tanggung lah ya, 1 miliar lah gitu ya. Kita ngayal jangan tanggung-tanggung ya. 900 juta untuk ibunya, ibu kebagian 100 juta. Ya. Lihat slip gajinya 1 miliar, kok saya cuma dapat 100 juta, mana lagi 900-nya lagi. Ya, ternyata suami bercerita, saya kasihkan ke perempuan lain. Berarti kamu punya simpanan, punya perempuan lain. Nah, ya di luar rumah dia ada 900 saya berikan ke perempuan lain. Siapa itu? Ibu saya. Kira-kira langsung itu ibu datang ke ibunya, ke mertua ibu. Tidak seperti itu. Justru seorang istri harus mendukung ketika suaminya berbakti kepada orang tuanya. Sekali lagi, seorang istri harus mendukung ya seorang suami berbakti kepada ibunya. Seorang ibu surganya ada di ridho pada suaminya, adapun suami surganya ada di ridho ibunya. Ya, jadi ketika ada suami seperti itu, ibu bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, karena dia berusaha untuk berbakti kepada ibunya, sedangkan ibu cukup berbakti kepada suaminya. Dosa kepada suami, dosa kepada orang tua. Ya, dari kecil, ya kita dididik, kita dibesarkan, kita dibiayai, diberikan pakaian, makanan dan seterusnya sampai kita saat ini. Tidak akan ada kita sampai saat ini kalau tidak ada wasilahnya dengan orang tua. Tidak ada wasilahnya dengan orang tua, kita tidak akan ada hadir di sini. Ya. Ibarat kata 1 tetes air susu ibu tidak akan bisa kita balas, walaupun kita berbakti selama hidup kita. Ya. Darah yang menetes ketika melahirkan kita, ya, tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita bayar dengan cara nyawa kita. Ya, ya Allah. Begitu besar pengorbanan ibu-ibu. Ibu-ibu pernah melahirkan ya, bagaimana perihnya melahirkan, bagaimana susahnya, bagaimana taruhannya adalah nyawa. Ya. Ada ibarat seperti ini, kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka nanti anak kita insya Allah berbakti kepada kita. Sebaliknya ketika kita durhaka kepada orang tua, maka anak kita akan durhaka kepada kita. Naudzubillah. Ya.
anak kita adalah cerminan kita, bagaimana bakti kita, bagaimana durhakanya kita kepada orang tua. Ibu-ibu sering meminta maaf pada orang tuanya. Sering minta maaf lebaran. Lebaran aja cukup? Enggak ya. Setiap hari, setiap waktu, bahkan kita melakukan dosa setiap hari, setiap waktu kepada mereka. Kita tidak pernah mendoakan mereka, ya Allah. Ya. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal, sudah tidak ada. Apakah kita masih bisa berbakti kepada mereka? Bisa. Pertama, ketika orang tua kita sudah meninggal, bisa kita berbakti pertama dengan cara mendoakan. Mendoakan. Ketika kita selesai sholat minimal 5 waktu sehari, kita doakan mereka. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca Quran, ya Allah, saya baca Quran, saya niatkan pahala apa yang saya baca ini sampai kepada orang tua saya sudah meninggal. Ya Allah, saya sedekah atas nama orang tua saya, maka kita kebagian pahalanya, orang tua kita pun kebagian pahalanya. Maka salah satu pahala yang akan terus mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal adalah salah satu waladun sholih yad'ulah, ya, anak yang soleh yang mendoakannya. Maka itu pahalanya sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Sedekah jariyah, ya, orang tua kita pernah bersedekah, ya, membangun masjid, membangun sekolah, membangun madrasah atau fasilitas umum yang lainnya, insya Allah pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tua kita sudah meninggal. Mau seperti itu, Bu? Ya, mumpung kita masih hidup, kita perbanyak, ya, sedekah, kita perbanyak amal jariyah, ya, kita didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kita siapkan ketika nanti kita sudah tidak ada yang mendoakan kita. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan, itu yang kita tunggu-tunggu nanti di alam kubur. Mana anak saya belum pernah mendoakan saya, ya Allah, menderita. Ada cerita seperti ini, Bu? Boleh cerita, Bu? Boleh mendongeng? Ini sebenarnya saya duduk di sini gak enak ini. Ya, ibu-ibu lebih senior daripada saya di atas ini. Saya kalau boleh saya pengen dibawa aja, saya biasa selonjoran. Ya, kalau kayak gini malah pegel, ya, malah sangkel gitu ya. Boleh dibawa ya, Bu, ya. Tadi suruh di atas karena nggak kelihatan, ya, kalau di situ kelihatan mungkin ya. Bener nggak nyaman ini di sini ya, nggak enak sama ibu-ibu ini. Ya. Ibu-ibu lebih tua ya, enggak? Bukan maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya saya lebih muda daripada ibu-ibu ya. Guru pernah bercerita seperti ini tentang amalan-amalan, ya, yang kita lakukan atas nama orang tua, yang itu bisa sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Suatu ketika di sebuah tempat ada seseorang, sebutlah namanya A. Dia sakit, koma, masuk ruang ICU. Ketika si A ini berada di ruang ICU dalam keadaan tidak sadar, kalau kita tidur ada mimpi ya, Bu, ya. Kita tidur, ibu pernah mimpi? Tadi malam mimpi apa, Bu? Mimpi sedih apa mimpi senang? Mimpi senang, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Si A ini dalam keadaan tidak sadarnya, dalam keadaan komanya, berada di ruang ICU, dia berada di alam lain. Nah, ini menyangkut tadi, ya, saya ruqyah katanya gitu ya, praktisi ruqyah gitu ya. Hal yang gaib itu ada, dan itu harus kita imani. Yakin, Bu? Percaya, iman dengan hal-hal yang gaib? Ya, kalau kita perhatikan ketika ada suatu majelis ilmu, ada pengajian, yang hadir bukan ibu-ibu saja, yang hadir bukan manusia aja. Di samping kanan kiri ibu, belakang ibu ada makhluk lain. Mau lihat, Bu? Tengok kanan, tengok kiri, ada makhluk lain itu ya, Bu, ya. Jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelas Allah menyebutkan jin, menyebutkan manusia, berarti jin ada. Oh, mana ada jin itu, enggak kelihatan. Ya, kalau kelihatan bukan gaib lagi namanya. Ya. Kalau kelihatan bukan gaib lagi namanya. Ya. Ketika berada dalam keadaan koma, dia berada di alam lain. Ya. Ketika itu si A ini berjalan di suatu tempat yang luas. Kemudian dia berjalan, banyak orang tergeletak. Begitu saja. Ada yang sekarat, ada yang mati, ya, ada yang kehausan dan lain sebagainya. Ada yang kelaparan. Dia berjalan terus, dia aneh dengan pemandangan tersebut.
Kemudian dia mendekati ada sebuah tenda. Di dalam tenda tersebut ada sepasang suami istri sedang bercanda gurau, bercanda, makan bareng, ngobrol, nikmat banget. Ya. Dia merasa heran dengan pemandangan yang berada di luar tenda dengan yang berada di dalam tenda. Ya. Dia dekati, kemudian dia ketuk, ucapan salam ke orang yang berada di dalam tenda tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilahkan masuk dalam tenda. Saya merasa heran. Keadaan di luar sana orang-orang ada yang sekarat, ada yang mati, ada yang kehausan, ada yang kelaparan. Tapi Anda berdua di sini dalam keadaan bahagia, makan, ngobrol, bercanda, tertawa dan lain sebagainya. Apa yang membuat Anda berdua ini tertawa bahagia di dalam tenda, sedangkan mereka yang berada di luar kelaparan, sedangkan mereka yang berada di luar tenda sana sekarat dan lain sebagainya? Ternyata apa jawaban pasang suami istri tadi? Begini, nah, sesungguhnya kami ini adalah sudah meninggal. Ini berada di alam ketika dia koma. Kami dalam keadaan bahagia karena kami mempunyai seorang anak. Anak kami namanya disebutkan. Dia kerjaannya, profesinya sebagai pedagang daging di suatu pasar. Disebutkan pasarnya. Ya. Setiap hari dia membaca Quran. Ketika menunggu barang dagangannya, dia selalu membaca Quran, dan Al-Quran tersebut diniatkan dan dihadiahkan untuk kami. Maka ketika kami dalam keadaan mati, tetapi pahalanya akan terus mengalir kepada kami. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak kami ketika berada di alam dunia, dan kami sudah berada di alam yang lain. Ya. Sedangkan mereka yang berada di luar tenda, mereka tidak pernah, ya, anak-anak mereka tidak pernah mendoakan mereka, sehingga mereka kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya. Sedangkan anak kami alhamdulillah, ya. Tolong sampaikan salam saya kepada anak saya. Ucapkan terima kasih karena selama ini sudah berbuat baik atas nama kami, dan pahalanya sampai kepada kami. Namanya si Anu, pedagang daging di suatu pasar. Datanglah dan ucapkanlah salam dan ucapkan terima kasih dari orang tua. Langsung ketika itu yang koma tadi sadar, terbangun. Ya, langsung diceritakan, dokter aneh. Ya, dalam keadaan koma tidak sadarkan diri, ujung-ujung bangun. Ujung-ujung bangun, paham ya Bu ya? Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesia ujung-ujung bangun apa itu ya. Tiba-tiba bangun gitu ya. Tiba-tiba bangun, sadar dari komanya. Bercerita kepada dokter, dokternya juga ada, saksinya juga ada. Ya, jadi dokter ini jadi sebagai saksinya, rumah sakitnya juga jelas disebutkan oleh guru saya. Ya. Bercerita tadi apa yang dialaminya ketika berada di alam lain ketika dia koma. Maka dicarilah si anak tadi. Cari pasarnya, ditanya-tanya kepada pedagang, kamu kenal gak dengan si ini, kamu kenal gak dengan si ini, dia seorang pedagang ini dan sebagainya, saya ingin bertemu, saya ingin menyampaikan salam dari orang tuanya. Ternyata benar ada, ditunjuk. Dagingnya ada digantung, tapi pedagangnya nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata tiba-tiba ada seorang pemuda bangkit dari bawah. Ya. Apa yang sedang Anda lakukan di bawah? Sedang baca Quran. Ya Allah. Kemudian apa? Nangis pemuda tadi. Ya. Ada apa? Ya. Ada salam. Dari siapa? Dari orang tua Anda yang sudah meninggal. Mereka mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih karena apa yang telah Anda lakukan selama ini sampai kepada orang tua Anda. Ya Allah. Pernah kita mendoakan seperti itu. Mereka bahagia ketika kita mendoakan mereka yang sudah tidak ada. Rabbi firli warhamni. Ya apa tadi, Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu yang diajarkan oleh Nabi, ya, sehingga pahala kita sampai kepada mereka. Ya, ya Allah. Itu sebagai bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dengan memperbanyak mendoakan mereka, dengan memperbanyak beribadah atas nama mereka, membaca Al-Quran atas nama mereka, ya, sedekah atas nama mereka. Itu sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Ya Allah. Seperti itu. Tadi sesi tanya jawab di akhir, atau mungkin boleh kita seling dengan sesi tanya jawab? Gimana Bu? Kita sepakati ini. Ya, sesi tanya jawab boleh nggak diseling dengan sesi tanya jawab? Mau langsung sesi tanya jawab? Nah itu biasanya seperti apa di akhir? Biasanya terakhir, setelah materi kemudian ada. Tapi boleh nggak saya request ya kita ngobrol tadi ya? Tadi niat saya kesini itu juga bukan
ngajar, bukan apa. Saya juga kesini niatnya pengen nuntut ilmu sama ibu-ibu. Ya barangkali nanti ada yang mau disampaikan atau mau yang bertanya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, saya pulang gitu kan. Nah, atau misalkan ibu-ibu yang mau jawab, menambahkan atau mau bercerita silakan, mau curhat juga silakan. Jangan lupa passwordnya curhat dong mah gitu ya. Ya silakan. Baik, karena ini unik ya permintaan dari Ustaz sendiri ini. Sambil kalian menghidupkan suasana musik mungkin ya. Ya mohon maaf, maksud saya melempar seperti ini saya mau minum dulu gitu. Baik, Ustaz, masya Allah ya, benar-benar luar biasa. Baik, Bunda semua, barusan Ustaz ya sedikit ingin interaksi dengan kita semua ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin curhat sama Ustaz, monggo, silakan. Oke, monggo Ibu. Sebutkan namanya, ya pertanyaannya, nomor teleponnya dan lain sebagainya. Biar terdengar sampai ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Nadira dari kelas 3. Tadi kata Ustaz kan yang untuk baca Quran yang sudah meninggal, orang sudah meninggal. Bagaimana kalau yang masih ada? Kalau kita niatkan dan kita haji, pahalanya untuk orang tua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan jelas ya dari kisahnya, dari ceritanya, dari dalilnya juga gitu ya, bahwa ketika kita mendoakan, bacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal itu sampainya pahalanya sampai. Bagaimana kalau kita niatkan untuk orang tua kita yang masih hidup? Ya. Ketika kita beramal, termasuk baca Quran ya dan lain sebagainya, ketika kita meniatkan untuk orang lain, maka itu pahalanya double. Untuk yang kita niatkan juga untuk diri kita, tanpa mengurangi pahala yang kita bagikan, yang kita hadiahkan untuk orang lain. Seperti itu pun bagus. Ya, terutama kita untuk orang tua aja dulu, ya, untuk orang tua kita, ya Allah, mendoakan. Seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan, janganlah kamu tidur sebelum bersedekah kepada kaum muslimin dan muslimat. Pernah bu bersedekah sebelum tidur, ibu-ibu sedekah kepada kaum muslimin dan muslimat? Datang pada tetangga, ini sedekah, sini sedekah, capek tidur gitu ya? Enggak ya? Nabi mengajarkan kepada kita jangan tidur sebelum bersedekah kepada kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia. Bagaimana caranya? Mendoakan mereka. Jadi doa itu ibaratnya sedekah. Ya, artinya apa? Muslimin wal muslimat ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Ya, maka dengan cara seperti ini, dengan mendoakan mereka yang masih hidup pun, itu kita pahalanya sampai kepada mereka dan kita pun dapat pahalanya. Seperti itu. Sama seperti ibu-ibu mendoakan orang lain. Ya, sama ibu-ibu mendoakan orang lain. Maka kecintaan yang hakiki adalah ketika kita mendoakan orang lain secara diam-diam. Ya Allah. Ibu-ibu sayang sama seseorang, sayang sama suaminya, sebelum berangkat ibu-ibu doakan. Ya, ibu-ibu suka doakan? Ya. Di balik laki-laki sukses ada apa? Istri solihah. Ada istri soleha yang setiap hari mendoakan. Tapi jangan lupa di balik laki-laki yang sukses ada ibunya yang mendoakannya. Ya, selain ini jangan lupa ya ibunya seperti itu ya. Karena suami saya bisa seperti ini karena ibunya. Adapun saya selaku istrinya bisa seperti ini ya masih baru-baru ini. Adapun ibunya dari kecil yang senantiasa mendoakannya. Ya kadang-kadang kalau misalkan ada ibu-ibu yang di sana tuh ibu di sana ya enak aja ya ibunya yang menikmati saya yang setiap harinya bareng, lupa ya bahwa sejak kecil yang mendidik suaminya ini siapa, gitu, yang menjadikan suaminya seperti ini siapa, yang mendoakan suami kita ini siapa, ada ibunya. Seperti itu. Maka terus di dalam Islam tidak ada maksudnya ya ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah maka mertuanya adalah orang tuanya. Jadi kalau sebelum menikah kan orang tuanya 2, setelah menikah orang tuanya 4. Jadi tidak membedakan mana mertua, mana orang tua. Jadi istilah mertua itu kurang tepat, semuanya adalah orang tua kita. Ya, kita doakan walaupun masih hidup. Allahuakbar. Ada lagi mungkin? Masya Allah ya, Allah begitu baik banget dengan kita mendoakan. Juga itu akan kembali kepada kita, Masya Allah. Begitu besar ya, Allahu Akbar. Baik, ada lagi Bunda yang ingin bertanya atau ingin curhat? Siapa lagi? Atau mungkin Ustaz, saya terbelisik ya dengan tadi dari Ustaz tentang sebenarnya beres
beres rumah, cuci piring, ngepel, itu tugas suami ya. Saya pernah sampaikan itu Cak pada suami saya. Oh gitu. Terus kemudian kata suami saya bilang begini, oke, tugas istri adalah taat kepada suami ya. Iya, berarti Dulu. saya perintahkan kamu untuk beres-beres ya. Nah ini suami yang kreatif. Iya, Ustaz. Ya. Mau tidak mau harus dilakukan. Iya, boleh silakan Ustaz. Itu curhat saya. Ya. Jadi, ya artinya ada kerjasama ketika suami sibuk di luar, ya suami mengurus. Artinya bukan berarti seorang istri tidak boleh melaksanakan itu semua. Ketika seorang istri menjalankan atau melaksanakan tadi di rumah beres-beres, nyuci dan lain sebagainya, itu jadi pahala buat istrinya. Adapun ketika istri tidak menjalankan itu semua, karena ini adalah kewajiban suami. Kalau misalkan pulang kerja suaminya berantakan, tapi ibu-ibu alhamdulillah nggak berantakan ya ketika pulang kerja suaminya. Alhamdulillah tertib, rapi gitu ya. Sendal ada di atas lemari, baju ada di atas kasur, itu ya tertib ya. Ya. Kasur ada di atas atap gitu ya. Ya. Mana ini kok berantakan dan lain sebagainya. Mama udah capek didik anak-anak, udah ngurusin anak-anak, nganter anak-anak sekolah. Ibu-ibu nganter anak-anak sekolah ya. Ya Allah. Ya pulang ke rumah capek berantakan, maka suami tidak berhak untuk marah. Kalau misalkan melihat berantakan ya suami langsung otomatis membereskan gitu kan. Kalau misalkan tidak mampu, sibuk kerja dan lain sebagainya, bilang ke suaminya. Kalau misalkan dia sibuk kerja di luar, ya tidak ada waktu untuk membereskan rumah, suruh orang, jangan suruh istri. Nah ini bilang ya kalau misalkan suaminya tugas istri kan kewajibannya taat kepada suami, saya perintahkan. Nah itu lebih baik suaminya perintahkan kepada orang lain untuk membersihkan gitu ya, membereskan. Ya, nah itulah seorang suami yang kreatif ya. Nah ini baru kepikir ya ini nanti saya terapkan di rumah. Ya, jangan bilang-bilang ya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah adalah panutan kita dalam berkeluarga. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, bagaimana Rasulullah menjadi seorang ayah, bagaimana Rasulullah menjadi kepala keluarga, bagaimana Rasulullah bertetangga, bagaimana Rasulullah menjadi anak, bagaimana Rasulullah berada di masyarakat, dan seterusnya. Itu adalah menjadi panutan kita. Ketika kita tidak mempunyai amal, tidak mempunyai ibadah yang bisa kita andalkan ketika nanti kita menghadap Allah, ada satu amalan Bu, saya kasih bocoran, ini rahasia, jangan kasih tahu ke yang lainnya. Kalau kita lihat sholat kita, ya Allah, syarat dan rukunnya aja sering lupa ya. Kalau nggak lupa, nggak ingat gitu ya. Kalau lihat ilmunya ibadah kita, sholat aja kita masih banyak kekurangannya. Kalau untuk diterima sepertinya jauh. Puasa kita juga banyak kekurangannya, hanya bisa menahan lapar dan haus saja, tapi mata kita, lidah kita, telinga kita, ya dan lain sebagainya tidak bisa menahan dari apa-apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mungkin yang pernah haji, ya Allah, haji kita juga banyak kekurangan. Saya niat haji agar dibilang hajah. Ya. Agar saya dipandang oleh masyarakat, agar saya dihormati oleh tetangga. Ya Allah, sepertinya ibadah haji saya tidak diterima. Ketika kita beramal dan lain sebagainya, baca Quran juga begitu, sepertinya bacaan Al-Quran saya juga masih banyak yang salah, masih perlu banyak belajar. Ya. Kalau kita lihat amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, sepertinya jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ikhlas, mau riya, mau pamer, ya, mau terpaksa, ini ada satu amalan. Mau tahu Bu? Pasti diterima oleh Allah. Pasti. Ya, mau tahu? Kalau mau tahu nanti bilang ya ke panitia atau yang bertanggung jawab untuk pengajian ini untuk mengundang saya bulan depan. Ya. Ya. Satu, saya kasih bocoran. Ini rahasia ya Bu ya. Nah, ini boleh disebarkan. Apa Bu, ada yang tahu? Sebelum saya jawab, ada yang tahu? Amalan apa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanpa melihat ikhlas, tanpa melihat riya. Ya. Amalan kan, ibadah kan harus syaratnya harus ikhlas ya Bu ya, baru diterima oleh Allah. Ada satu amalan enggak ikhlas pun kita, amalan ini diterima oleh Allah.
Siap-siap Bu ya. Ada yang jawab? Ada yang mau jawab mungkin? Apa? Istighfar? Ada lagi yang lain? Apa itu? Belum terdengar, maaf Bu. Apa ya? Suami, ridho suami. Nah, oke. Itu diantaranya ya. Amalan yang paling pasti ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, mau ikhlas, mau ria, mau pamer, pasti diterima oleh Allah. Karena apa? Keutamaan dari sholawat itu sendiri. Ya. Pertama, ketika kita sholat, Allah perintahkan kita sholat. Apakah Allah sholat? Allah sholat nggak Bu? Ketika Allah perintahkan kita puasa, apakah Allah puasa? Ketika Allah perintahkan kita zakat, haji, dan lain sebagainya, apakah Allah melaksanakan itu semua perintahnya? Tidak. Tetapi ketika bersolawat, perintah solawat, sebelum Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, Allah sudah bersolawat terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian, ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Ketika kita banyak dosa, ya Allah, kita perbanyak istighfar. Ketika kita banyak masalah, ya Allah, kita perbanyak istighfar. Bisa jadi ya kesusahan kita, kesulitan kita, masalah kita ya karena dosa-dosa kita. Dengan memperbanyak baca istighfar. Istighfar itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kesadaran kita ya bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering lupa, makhluk yang sering melakukan kesalahan dan dosa. Ya, dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau mau hidupnya mudah, ya dimudahkan dalam segala urusan. Ya, dua kuncinya Bu, istighfar dan sholawat. Ya, tapi amalan yang paling ya pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Ya, itu keutamaan sholawat. Ketika hambaku bersolawat, ketika umatku bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ibu-ibu sholawat berapa kali? Ya, kalau lagi beres-beres ini ya, maaf, di rumah beres-beres, ngasuh anak, baca sholawat. Ya, baca sholawat. Ya, itu akan menjadi pintu rizki bagi kita, kebarokahan hidup kita dan lain sebagainya. Ya Allah, ya. Itu aja yang kita andalkan. Ya. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Ya. Allah sendiri memuji, bersolawat, memberi rahmat. Solawatnya Allah itu artinya memberi rahmat kepada Rasulullah SAW. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepada orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, maka kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Jadi satu-satunya amalan yang bisa kita andalkan. Kalau kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, puasa kita, ya Allah, sholat kita yang 5 waktu aja lah. Ya, itu pun belum khusyuk, jauh dari kata khusyuk. Itu pun masih banyak kekurangannya. Puasa kita dan lain sebagainya, puasa juga puasa Ramadan aja itu. Ya apalagi ibu-ibu mau Ramadannya masih banyak yang bocor ya Bu ya. Nah, bocor Bu, sudah dikodok? Alhamdulillah, sudah lunas ya Bu ya. Itu hutang sama Allah ya. Hutang sama manusia aja kita harus dibayar, ini apalagi hutang sama Allah. Ya Allah, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, sedekah kita, ya Allah, apakah diterima? Jauh dari kata diterima. Karena kadangkala hati kita masih ada unsur riya, unsur ujub, ya sum'ah dan lain sebagainya. Ya Allah, itu penyakit hati. Yang kita sadari itu penyakit hati ketika kita beramal. Ya Allah, belum karena Allah, belum karena Allah, masih ada ingin dipuji manusia, dipandang oleh manusia dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, gak diterima tuh, ya, tapi sholawat ya kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ketika pergantian tahun ini, mungkin ini bahasanya kemana-mana, gak apa-apa lah yang kita ngobrol ya, tapi mungkin sedikit-sedikit kita bisa mengamalkan apa yang sudah tadi disampaikan ya. Refleksi tahun ke depan, tahun ini 1445. Jika kita ingin bangkit, jika kita ingin hidup kita lebih baik daripada sebelumnya, hijrahlah. Kalau Rasulullah SAW ketika berada di Mekah, berapa tahun Bu? Nabi Muhammad SAW di Mekah? 13 tahun. Apakah ketika Nabi SAW ketika awal berdakwah menyebarkan ajaran Islam di Mekah mulus?
Tidak, banyak yang menentang, banyak yang menghalang-halangi, bahkan diintimidasi, bahkan diasingkan, ditindas dan lain sebagainya. Tidak sedikit para sahabat yang beriman kepada Rasulullah pada waktu itu yang dibunuh, yang disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi ketika 13 tahun ketika setelah 13 tahun Nabi SAW dengan para sahabat berada di Mekah, keadaannya tidak berkembang pesat, Islam tidak jaya dan lain sebagainya. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Apakah ketika hijrah ini Rasul melakukan perjalanan yang mudah? Tidak, masih dikejar oleh orang-orang kafir. Ya. Tapi ketika sampainya di Madinah, apa yang terjadi? Agama Islam bangkit. Ya, fi dinillahi afwaja yadkhuluna, apa tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena Islam jaya, karena apa? Perintah hijrah. Jika kita selama ini, ya Allah, kau gini-gini terus hidup ya Allah, ya, dan lain sebagainya, punya mobil tapi gak ada buat beli bensin, ya Allah, gimana ini solusinya? Apakah jual mobilnya beliin bensin? Ya Allah, punya HP paling terbagus, paling terbaru, tapi gak ada kuotanya, apakah harus saya jual HP ini untuk beli kuota? Ya Allah, hidup kok merasa susah. Apa? Karena dosa-dosa kita, karena hilang keberkahan dalam hidup kita. Ya. Mungkin kita pernah merasa dalam keadaan terpuruk, maka hijrahlah. Adapun hijrah yang bisa kita lakukan adalah hijrah secara maknawi. Gak usah hijrah tempat dan lain sebagainya, cukup hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau misalkan kita dalam keadaan sebelumnya kita dalam keadaan kurang baik, maka pindahlah kepada keadaan yang lebih baik. Kalau kemarin kita masih kurang ibadah kepada Allah, maka saat ini kita niatkan di tahun momentum atau pergantian tahun ini kita hijrah, ya, untuk lebih giat lagi, lebih rajin lagi ngajinya, lebih rajin lagi ibadahnya, amal solehnya, sedekahnya, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita sudah hijrah dari satu keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik, disitulah pintu rahmat Allah datang, disitulah keberkahan hidup kita datang. Ya. Berkah itu apa sih, Bu? Ada yang mau bisa jawab silahkan. Kalau tadi kan ibu-ibu yang nanya, kalau saya yang nanya silahkan tuh, ada yang mau tanya, ada yang jawab, silahkan kita sharing. Apa arti berkah? Apa yang ibu ketahui dengan berkah? Apakah nasi yang dibungkus itu berkah? Itu berkat ya? Bertambahnya kebaikan. Baik, ada yang ingin menjawab? Oh, bagus. Suara ya. Ziyadatul khair, berkah ya. Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Masya Allah, ya. Bertambahnya kebaikan. Ada yang mau menambahkan? Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Misalkan, ya, gaji suami ibu hanya sekedar 1 juta, tetapi ketika didapat dengan cara yang halal, digunakan sesuai dengan yang Allah perintahkan, insya Allah 1 juta cukup, ya, karena diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk yang Allah ridhoi, ya. Datanglah keberkahan. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Maka apa yang akan terjadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika kita sudah bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada kita gunakan dengan sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka turun keberkahan sebagai bentuk rasa syukur kita, maka Allah akan menambah kepada kita, menambah keberkahan. Sebaliknya ketika orang gajinya ratusan juta, sampai korupsi, sampai maling dan lain sebagainya, kenapa? Karena merasa kurang. Kalau kita dibandingkan dengan contoh yang pertama tadi, ya, sepertinya 100 juta cukup untuk apa-apa ya Bu ya. Kira-kira ibu-ibu kalau misalkan sekarang dikasih uang 100 juta, ibu-ibu mau pakai untuk apa? Bingung kan? Ya, bingung. Bingungnya kenapa? Karena uang 100 juta jadi seperti apa nggak tahu gitu ya. Ya. Wah, bingung gitu ya. Wah, merasa kurang ketika ada di depan mata, beli ini, beli itu, digunakan bukan sesuai yang Allah perintahkan, maka akan merasa kurang. Maka sebelum Allah azab, inna azabi lasyadid, Allah cabut dulu keberkahan dalam hidup kita. Apa itu keberkahan yang Allah cabut?
ya, merasa kurang. Ketika kita merasa kurang dengan penghasilan suami, hati-hati, introspeksi. Suami introspeksi, istri introspeksi, anak introspeksi, perbaiki diri. Ketika gaji suami sudah besar tapi masih merasa kurang, bisa jadi ada hal-hal yang haram di dalamnya. Bisa jadi ada sesuatu yang syubhat di dalamnya. Bisa jadi suami ini mendapatkannya dengan cara yang haram atau dengan cara yang syubhat. Bisa jadi kita gunakan gaji suami ini, penghasilan suami ini untuk sesuatu yang Allah larang. Maka kok merasa kurang terus ya? Kok merasa kurang terus ya? Masing-masing introspeksi, ya, masing-masing introspeksi, ya Allah, ya. Mudah-mudahan tambah terus keberkahan, ya. Ibu-ibu punya anak, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha, berkah adem. Ketika ibu-ibu ya, punya suami, mudah-mudahan suami ibu menjadi suami-suami yang soleh. Begitu juga dengan diri kita, mudah-mudahan diri kita menjadi diri yang soleh. Kita terus perbaiki. Kita sudah soleh apa belum, Bu? Kita sudah baik apa belum? Hah? Belum? Ukuran soleh, ukuran baik itu apa ya? Ukuran soleh, ukuran baik itu kadang-kadang kita juga, saya sudah soleh. Kalau ketika kita mengaku bahwa kita dan kita merasa bahwa diri kita sudah soleh, berarti kita belum soleh. Karena orang pintar tidak pernah mengaku dirinya pintar. Kalau ada orang pintar mengaku dirinya pintar, berarti dia belum pintar. Kalau kita merasa diri kita sudah baik, berarti kita belum baik. Ya. Apalagi kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya Allah. Mengaku merasa diri sudah baik itu pun tidak baik, karena diri kita belum baik. Pada hakikatnya diri kita belum baik. Apalagi kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, namanya apa itu, Bu? Sombong. Ya. Iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat karena sombong. Ya. Kalau kita merasa berilmu, kalau kita merasa pinter, iblis lebih pintar. Ya. Oh, saya paling pintar di sini. Kalah dengan iblis. Ya. Iblis, oh saya ahli ibadah. Iblis lebih ahli ibadah. Iblis ibadah kepada Allah ribuan tahun. Iblis lebih pintar, bahkan disebutkan iblis ini adalah dosennya para malaikat. Ilmunya bukan dicek, dosennya para malaikat. Malaikat belajar sama iblis ribuan tahun. Kalau kita merasa pintar, merasa diri kita paling pintar, lebih pintar daripada yang lain, iblis lebih pintar daripada kita. Kalau kita merasa diri kita lebih paling ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah. Ya, iblis tergelincir, iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat karena apa? Karena ada rasa sombong dalam dirinya. Hati-hati ketika hati ini, ketika diri ini sudah merasa lebih daripada orang lain, lebih pintar, lebih ini, lebih itu dan lain sebagainya, maka hati-hati. Di situ ada sifat iblis dalam hati kita. Ya, ketika ada rasa sombong dalam hati kita, ya Allah, hati-hati. Laknat Allah turun, naudzubillah. Ya, rahmat Allah tidak akan turun kepada seseorang yang berada dalam hatinya ada sifat sombong. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap mukmin, setiap muslim akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Orang yang memiliki, merasa dirinya lebih daripada orang lain, memiliki sifat sombong dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, sekecil apapun, sebesar atom dalam hatinya sifat sombong, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah. Maka di sini semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin menunduk, semakin tawadu. Ada peribahasa seperti ini, padi semakin berisi semakin menunduk. Orang alim tidak akan mengerasa dirinya alim. Orang alim, orang yang berilmu, orang yang pandai tidak akan mengatakan bahwa dirinya pandai. Tetapi dalam sikapnya dia semakin menunduk, dia dalam sikapnya, dalam kesehariannya dia semakin tawadu. Itu adalah puncaknya ilmu seseorang, ketika seseorang bisa menunduk. Ya. Setelah ini kira-kira ibu-ibu pulang nunduk terus. Ya. Kalau sebelumnya ibu-ibu jalan seperti ini, gitu. Nanti setelah ini ibu-ibu belajar nunduk gitu ya. Ya Allah. Ya. Tetapi menandakan bahwa kita ini tawadu, kita tidak punya apa-apa, kita tidak tahu apa-apa. Kalau yang kita sombongkan ilmu kita, ya, ilmu ini milik siapa? Siapa yang ngasih ilmu ini? Ya. Oh, ya Allah. Ilmu dari Allah. Ya, kata malaikat apa?
Ya, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Ya Allah. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita, kepada manusia itu hanya sekedar ilmu Allah itu luas. Ya. Sebanyak air di lautan, di samudra yang begitu luas. Yang Allah berikan kepada manusia hanya sekedar kita celupkan jari kita ke laut, kemudian dari tetesan telunjuk kita itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Ilmu kita itu, Bu. Yang kita andalkan apa? Yang kita banggakan apa? Hidup kita, ya Allah. Rizki kita milik Allah. Ya, kapanpun Allah ambil, Allah berkehendak ketika mengambil harta kita, hilang semuanya. Ya. Fir'aun, ya Qarun. Ya Qarun ya Bu ya. Ketika zaman Nabi Musa, Qarun dengan sombongnya, ya dia berkeliling memamerkan hartanya. Ya. Bahkan kunci gudangnya, ya luar biasa. Ketika Allah berkehendak apa? Allah tenggelamkan Qarun dengan harta bendanya, disebutlah dengan harta karun. Iya, harta karun. Kalau kita istilahkan harta karun, kalau misalkan ibu-ibu gali sumur dapat apa? Dapat panci dari emas gitu. Oh, dapat harta karun. Ya. Gitu. Qarun dengan kekayaannya Allah musnahkan karena kesombongan. Fir'aun, penguasa, ya tidak ada yang bisa menentangnya. Apapun yang diperintahkan pasti dilaksanakan. Mengaku dirinya Tuhan dengan sombongnya. Ya, apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun? Allah tenggelamkan. Maka itulah ya orang-orang yang sombong. Ya kalau kita lihat kisah-kisah, ya kalau kita mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, itu jadi pelajaran bagi kita. Ya Allah, apa yang kita sombongkan? Harta kita, ilmu kita, kekuasaan kita. Ya. Tidak ada yang patut dibanggakan. Semuanya adalah titipan dari Allah. Bagaimana cara kita menjaga, menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah menitipkan kita, mengamanahkan kita, berat tuh. Ketika Allah memberikan kita amanah itu berat. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, silahkan. Ibu udah mulai kayak gini. Ini sampai berapa? Jam berapa ya? Sampai jam 11 deh. Jam 11? Ya. Sampai jam 11 insya Allah ya. Kalau boleh request sampai besok aja nggak apa-apa ya? Sampai setengah 11 insya Allah Ustaz. Ya, mangga ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik. Oh, mungkin dulu. Mau pakai mic ya? Udah. Pakai mic supaya terdengar boleh. Oh, oke. Mangga. Insya Allah ya. Monggo. Waalaikumsalam. Iya dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara apa tadi? Siksa dan azab dan ujian. Musibah itu bisa berarti azab, musibah itu bisa berarti ujian. Bisa juga berarti teguran. Ya. Kalau kita menganggapnya dicoba oleh Allah, diuji dengan berbagai wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, sungguh akan kami uji. Pasti akan kami uji. Wala nabluwannakum, menguji kalian bisyai'in minal khauf. Apa aja bentuk ujian dari Allah? Dengan rasa ketakutan, rasa khawatir. Ya. Ini pengajian ini udah berapa tahun berjalan? Setahun ada? Lebih ya. Waktu musim corona ada nggak pengajian seperti ini? Sekolah aktif nggak? Daring? Daring ya. Karena apa? Rasa takut, khawatir, tersebarnya virus dan lain sebagainya. Ya, ada rasa khawatir ya. Berbeda dengan sekarang. Ya. Alhamdulillah sekarang udah aman ya. Kemarin ketika musim 2 tahun yang lalu, ketika musim corona, orang banyak khawatir. Takut terpapar virus dan lain sebagainya. Ya. Rasa khawatir, ketahuilah bahwa itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah.
Bisain minal khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal angkus, kematian, wa samarat, gagal panen. Ya, itu adalah bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Bentuknya sama, tapi yang membedakan adalah sikap kita. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jika kita menghadapi segala macam ujian yang Allah berikan dengan sabar, berilah kabar gembira. Itu adalah ujian, itu adalah sebagai penggugur dosanya, itu adalah sebagai peningkat derajatnya. Ujian. Karena pada hakikatnya ujian adalah untuk meninggikan derajat seseorang. Ya. Kita ibadah nggak pernah, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, maksiat, terus ketika diberikan cobaan oleh Allah katanya ini adalah ujian. Ujian sekolah aja kagak, ujian ibadah aja enggak. Allah akan mengangkat derajat, Allah akan menggugurkan dosa-dosa hanya untuk orang-orang yang beriman. Adapun untuk orang-orang yang ahli maksiat, yang tidak beriman kepada Allah, itu adalah azab. Jadi perbedaan antara azab dengan apa tadi ujian, ya, adalah dari sikap kita. Banyak bu seperti ini. Ada lagi seperti ini. Orang hidupnya senang terus, nggak pernah susah, keluarganya sehat, rizkinya melimpah, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, nggak pernah apa ibadah kepada Allah. Jauh dari Allah, tapi hidupnya senang terus. Ada yang kayak gitu bu? Apakah itu bisa dikatakan nikmat dari Allah? Nikmat bukan bu? Tetangga saya enak banget hidupnya ya. Ya, tiap hari ya beli air ke Amerika, beli nasi ke Padang. Aduh, kalau udah ngomong-ngomong nasi jadi lapar nih. Ya. Hidupnya enak kelihatannya, keluarganya aman, nggak pernah sakit. Kita bandingkan dengan diri kita, ya Allah, saya hidup seperti ini terus. Ya. Anak-anak pada sakit, ya, banyak yang nagih dan lain sebagainya. Kita bandingkan dengan saudara kita yang tadi. Ya, ketahuilah bahwa itu bukanlah nikmat dari Allah. Ya. Itu adalah istidraj. Namanya apa? Istidraj. Istidraj itu ya Allah ulur. Biarkan Allah lihat nih. Suatu ketika hilang semuanya. Siksa itu bukan ujian. Dia ngomong setelah hilang semuanya, saya dipuji oleh Allah. Uji. Sekolah aja enggak, diuji iman aja enggak, diuji ibadah aja enggak. Jangan ngaku-ngaku ujian, karena ujian ini adalah untuk orang-orang yang beriman yang akan Allah angkat derajatnya. Ini adalah sebagai bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Jadi nikmat itu, ujian itu ya Bu ya. Ujian itu bisa berupa kenikmatan. Ujian bisa berupa kenikmatan, ya Allah, dengan melimpah ruah harta kita, kesehatan kita, keluarga kita, nikmat ya Bu ya. Tapi itu ujian. Jadi Allah menguji hambanya dengan kenikmatan, yang pertama. Yang kedua, Allah menguji hambanya dengan kesusahan. Kenikmatan, kesusahan ya Bu ya. Ketika ya Allah, miskin terus, harta kekurangan terus, sakit terus, ya Bu ya. Maka itu pun ujian. Kemudian Allah menguji hambanya dengan perintah. Perintah sholat, perintah zakat, perintah ngaji. Ngaji perintah bukan Bu? Sholat hukumnya wajib, ngaji hukumnya wajib. Alhamdulillah ngaji setiap bulan ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu tiap hari, tiap waktu ngajinya ya. Tiap hari, tiap waktu kita terus ngaji. Kalau ya, karena kewajiban ngaji itu sepanjang hayat. Ya. Selama kita hidup, selama kita masih ada nafas, maka kewajiban ngaji ini adalah minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita mau masuk ke liang lahat, maka kewajiban ngaji itu akan terus berlaku. Ya. Perintah. Yang keempat adalah larangan. Allah menguji hambanya dengan larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, terus sebagai bentuk ujian. Bisa tidak kita menjauhi larangan-larangan Allah? Disitulah takwa. Ya, takwa. Nah, jadi itu perbedaan antara ujian dan azab. Bagaimana kita menyikapinya? Ketika itu menjadi ujian, maka akan diangkat
Dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ketika kita tidak beriman dan tidak beribadah kepada Allah, jangan anggap itu ujian. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini refleksi lagi ya, silakan. Baik, Masya Allah ya, kita sudah mencapai 10-20, mungkin satu pertanyaan lagi boleh Ustaz ya? Kayaknya kelihatannya bunda-bundanya semangat ya mendengarkan penjelasan. Masya Allah ya, penjelasannya sangat detail dan mengena sekali buat kami insya Allah Ustaz. Baik, satu pertanyaan lagi, mumpung sumber ilmu kita masih ada di sini, silahkan, monggo. Siapa yang ingin bertanya lagi? Satu lagi, dipersilahkan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi menjelang 10.30. Oh, Masya Allah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar amalan seorang laki-laki melakukan amal jariah atau sedekah tanpa meniatkan untuk almarhum ayahnya, pahalanya itu mengalir dengan sendirinya. Apakah hal tersebut berlaku untuk perempuan? Dan itu aja, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Ya, artinya tidak ada perbedaan antara amalan laki-laki dengan perempuan. Ya, ketika dia meniatkan, seorang laki-laki niatkan, ini niat ya Bu ya. Niat ini adanya di hati. Jadi niat adalah amalan hati. Tidak kita ucapkan, yang hanya tahu adalah kita dan Allah. Ya. Kita di lisan ngomong ikhlas, ya, tapi di hati kita tidak, Allah Maha tahu. Ya. Nah, ketika seorang laki-laki niatkan beramal atas nama orang tuanya, maka pahalanya mengalir, gitu ya, sampai kepada orang tuanya. Bagaimana dengan seorang perempuan itu pun sama. Dengan atas nama siapapun, ya kita bersedekah, kita beramal, ya Allah, saya pernah melakukan ini dalam hati ini ya. Kita melakukan ini untuk orang sampai pahalanya kepada mereka. Ya. Ini tanpa diniatkan gitu ya, tanpa diniatkan otomatis gitu ya. Ya tadi kalau misalkan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Kalau tidak kita niatkan maka tidak akan jadi. Ya, kita duduk di sini kalau tidak niat untuk ilmu maka kita tidak akan dapat pahala thalabul ilmi. Kalau kita duduk di sini kumpul, kalau tidak kita niatkan silaturahim, tidak akan dapat pahala silaturahim. Maka amal tergantung niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika kita niat untuk kebaikan, maka insya Allah kebaikan yang akan kita dapat. Ketika kita niat, walaupun mungkin di sini pada hakikatnya kita berada di majelis ilmu, di majelis yang mulia, di majelis yang baik, tapi ketika niat kita tidak baik, maka tidak akan menjadi tidak baik. Ya, tergantung nih niat. Jadi ibadah itu ya Bu ya, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Ya, ibadah di sini dalam arti luas. Ibu-ibu mempunyai profesi sebagai tenaga pengajar. Ibu-ibu mendidik anak-anak didik ibu. Ya, itu pun ibadah ketika kita niatkan untuk ibadah. Tapi kalau ngajar hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban, maka tidak akan dapat pahala. Tidak akan dapat nilai ibadah di situ. Ibu-ibu mendidik anak, yang mendidik anak-anak di rumah. Ketika ibu-ibu niatkan untuk mendidik anak-anak untuk ibadah kepada Allah, maka itu pun akan menjadi pahala di sisi Allah. Jadi tergantung niat. Tetapi ketika ibu-ibu mau ini mah kewajiban, ini mah itu dan lain sebagainya, jadi beban, malah ya tidak akan dapat apa-apa. Ya, jadi tergantung niat. Nah, maka yang pertama kali yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki adalah niat. Minum itu pun jadi ibadah. Tidur, makan, yang kegiatan kita, aktivitas sehari, rutinitas kita sehari-hari, itu bisa bernilai ibadah, itu bisa jadi tidak. Inilah perbedaan antara orang alim dengan orang ahli ibadah. Kira-kira derajatnya tinggian mana Bu? Orang alim dengan orang ahli ibadah. Ya. Orang alim dia tahu sekecil apapun yang dia lakukan akan bernilai ibadah. Tapi kalau orang ahli ibadah, sholat, puasa dan seterusnya, tapi kalau dia tidak tahu
ya, dengan ibadahnya, maka tidak akan nilai apa-apa. Yang paling bagus adalah orang yang ahli ibadah juga alim. Nah, di sini letak perbedaan. Yang paling ditakuti oleh iblis, yang paling ditakuti oleh setan adalah orang alim. Tidurnya orang alim, tidur ibu, orang alim tidur, itu lebih ditakuti oleh setan daripada orang ahli ibadah tanpa ilmu. Orang sholat 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, kalau tidak didasari dengan ilmu, setan lebih takut daripada orang alim. Ya, orang alim yang tidur. Orang alim yang tidur tapi ditakuti oleh setan. Orang ahli ibadah tanpa ilmu mudah diganggu untuk setan. Ada cerita di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah. Zaman dulu, zaman Bani Israel umurnya panjang-panjang. Dia 500 tahun beribadah kepada Allah. Ibadah. Malamnya beribadah kepada Allah, siangnya berpuasa kepada Allah. Ya. Tapi apa? Di akhir hidupnya dia murtad. Di akhir hidupnya dia disesatkan oleh iblis. Ada yang pernah dengar kisah itu, Bu? Siapa itu? Barsiso ya. Nah, itu ahli ibadah. 500 tahun ibadahnya kepada Allah. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah. Tapi karena tidak tahu ilmunya, ya, dia mudah untuk disesatkan oleh iblis. Ya. Ketika kita, ya Allah, merasa ilmu kita segini aja, maka ya Allah, mari kita ada pengajian ibu-ibu mungkin di kompleknya masing-masing, di bloknya masing-masing, di rumahnya sekarang bisa gampang ya Bu ya, ngaji lewat HP. Ya. Hadir pengajian dulu nih sekarang nih gitu kan. Hadir depan TV gitu ya. Ilmu mudah diakses di mana-mana. Maka jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi ngaji bukan hanya di majelis taklim saja, di pengajian saja, di musola saja, di masjid saja, tidak. Ngaji itu di mana-mana. Menuntut ilmu itu di mana-mana. Kehidupan kita ini penuh dengan ilmu. Ya Allah, mau kita tafakuri Bu, ya Allah, tumbuhan ini ya. Mereka bertasbih kepada Allah. Semua yang Allah menciptakan ini bertasbih kepada Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh. Semua yang Allah ciptakan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Apalagi kita manusia sudah jelas perintahnya. Ya, manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun gunung segitu megahnya, segitu besarnya, tapi manusia tetap lebih mulia. Walaupun malaikat, manusia lebih mulia daripada malaikat, tapi manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia ini sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, tetapi manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia lebih mulia, bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya. Tetapi manusia bisa lebih rendah, serendah-rendahnya dibandingkan dengan hewan. Karena apa tadi? Ya, ibadahnya, imannya, ya Allah, ilmunya. Ya, kalau kita perhatikan ya Allah, selama ini kita masih belum benar ngajinya, belum benar sholatnya, masih jarang ngajinya, maka muamalah ma'allahnya, hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannasnya kita perbaiki. Itu baru sama orang tua, sama suami, sama anak, ya. Belum bertetangga, ya Allah. Ibu bertetangga ya, hidupnya bertetangga ya. Alhamdulillah. Contoh Rasulullah bagaimana bertetangga. Jangan sekali-kali menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan tetangga, baik dengan lisan kita atau tangan kita. Ya, tangan kita ngambil bukan hak milik kita, atau mungkin mengambil sesuatu milik tetangga kita. Lisan kita mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang tua kita. Kita jaga lisan kita, kita jaga anggota tubuh kita dari menyakiti perasaan orang lain. Kalau kita masih melakukan itu kemarin, maka saat ini kita berubah, kita hijrah ya, untuk memperbaiki itu semua, untuk memperbaiki hubungan sesama tetangga, hubungan sesama manusia, insya Allah. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ya. Iya, insya Allah Ustaz, jazakallahu khairan katsiran ya. Jam juga sudah menunjukkan hampir pukul 10:30 ya. Ustaz juga udah ngelipet sorban, kayaknya udah kode ya Ustaz. Masya Allah ya, alhamdulillah, Masya Allah, pas 10:30, Masya Allah. Baik, jazakallahu khairan kepada bunda semua ya, antusiasnya sudah bertanya, menyimak atas apa yang disampaikan oleh Ustaz dulu ini ya. Ya Masya Allah ya, isinya daging semua Insya Allah. Dan cara penyampainya Insya Allah mudah dicerna ya, mudah semua ya Masya Allah.
Jazakallah khairan Ustaz dulu ya yang sudah memberikan nasihat bagi kami, tausiah bagi kami. Semoga keberkahan, kebaikan yang banyak Allah limpahkan untuk kita semua dalam majelis ilmu kita ini ya, insya Allah. Baik, kita hampir menuju penghujung acara. Kita minta Ustaz dulu ya untuk berdoa bersama agar semakin Allah berkahi dan malaikat menolong kita. Kepada Ustaz dulu dipersilakan untuk memimpin kami berdoa bersama. Sebelum berdoa ya Bu ya, saya juga mohon doanya ya. Tadi disampaikan saya juga sedang mengasuh anak-anak gitu ya. Kalau pengasuh seperti apa? Mengasuh ya Bu Ibu. Mengasuh anak-anak gitu ya. Pesantren tahfiz di Cikampek gitu ya. Kalau ibu main ke Cikampek gitu ya. Ya tepatnya di Dauan, di Pertamina. Oh ya, ibu Pertamina, bukan dalam Pertamina atau di tangkinya, bukan, di belakangnya ya. Di belakang Pertamina pas ya. Terus di sana ada makam, bukan di makamnya lagi ya. Depan makam itu ada pesantren gitu ya. Itu masih baru ya, kira kurang lebih masih baru 5 bulan lah, 5 bulan 6 bulan ini baru pindah ke sana. Ya anak-anak kita sana ada kira-kira 16 orang lah gitu ya. Mereka sedang menghafal Al-Quran. Yang mohon doanya ya untuk santri-santri gitu yang ada di sana supaya kuat, dan luar biasa godaan untuk cobaan untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran itu luar biasa beratnya ya namanya anak-anak gitu ya Allah, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan juga saya minta doanya ke ibu-ibu juga, mudah-mudahan saya diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan amanah ini ya, amanah ini insya Allah. Mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Nanti kapan-kapan main ke sana ya, ke Cikampek. Kalau mau mampir ya silahkan kontak aja atau hubungi aja ke Satpam Pertamina ya. Ya, mohon maaf ya Bu, tadi penyampaian ibu-ibu paham apa yang saya sampaikan? Oh luar biasa ibu-ibu, saya aja nggak paham apa yang saya sampaikan. Ya, saya ngomong apa tadi nggak ngerti ya, kok bisa seperti itu ya. Semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah. Ketika itu datanya kebenaran, itu datangnya dari Allah. Ketika kesalahan atau apa mungkin ya banyak sekali, bukan mungkin ya, banyak sekali kekurangan dan khilaf dan kesalahan yang tadi disampaikan atau adanya mungkin keterlaluan dan lain sebagainya ya, itu saya mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi ya. Mudah-mudahan silaturahim ini terus terjaga ya, mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah panjangkan usia kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah tambah keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan lagi rezeki kita dengan cara yang halal dan barokah. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan istighfar bersama atas segala khilaf yang sengaja atau tidak sengaja selama acara ini berlangsung. Astagfirullahaladzim. Saya selaku pembawa acara juga memohon maaf ya Bunda, Ustadz, apabila ada salah kata, apabila ada sesuatu khilaf yang tidak sengaja maupun disengaja. Karena seperti yang tadi kata Ustadz bilang, kesempurnaan hanya milik Allah semata, insya Allah. Baik, sebelum pulang, mohon diperhatikan kiri kanan Bunda apakah masih ada sampah, mohon bisa dibuang pada tempat sampah yang sudah disediakan.
Kemudian kita akan ada sesi foto bersama. Ustaz izin ya, ntar kita foto bersama dengan bunda-bunda salihah di sini, insya Allah. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau foto. Ayo mumpung Ustadz masih di sini. Ustadz udah pegang tas.